Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, bulan suci Ramadan, kali pertama ini ya, apa namanya, bisa mengadakan kajian pekanan spesial Ramadan. Marhaban ya Ramadan, semoga Ramadan ini bisa menjadi kesempatan untuk kita bersama-sama menempa diri ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dapatkan semua keutamaannya dan bisa sampai jadi pemenang nanti insya Allah di akhir bulan Ramadan. Dengan demikian untuk kajian pekanan di siang hari ini kita sesuaikan temanya dengan tema Ramadan sesuai dengan voting yang sudah diberikan kemarin. Adapun untuk temanya adalah amalan-amalan ketika Ramadan. Ini Ramadan baru berjalan 2 hari, rekan-rekan semua. Masih ada banyak waktu kesempatan, mungkin teman-teman yang masih bingung ini Ramadan bulan ini saya harus ngapain, apa yang saya harus tingkatkan, apa yang keluarga saya harus raih, apa yang kita bisa bersama-sama raih di bulan Ramadan ini dari ketiga amalan-amalan tersebut yang insya Allah nanti akan dibahas oleh Al-Ustaz Ahmad Jailani. Baik, kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan, boleh tafadhol Mas Bro Ustaz. Ini antum nggak nyetir kan Ustaz? Enggak. Ini ada di Iya, sebelah. Ada driver. ya alhamdulillah. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajala alayya aw bisawri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada hari ini, hari Jumat, di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan juga bulan penuh dengan kemuliaan, kita bisa bersama-sama kembali mengikuti kajian rutin kita bersama dengan Adina Filin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan diberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan setiap amalan di bulan suci ini, dan juga diberikan kekuatan untuk melawan kita dalam menahan setiap godaan yang ada di hadapan kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufiknya juga kepada kita agar kita senantiasa bisa melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita sangat berharap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa ditumpahkan dengan beliau. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ini ada Set kapan mic-nya set agak diangkat. Oh ya. Sudah jelas ya? Ya, sudah jelas kan? Sudah ya. Jelas. Baik. Jelas. Jadi bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ya kepada kita, tidak hanya kesempatan ya, juga membuatkan iklim suasana sehingga orang itu sangat sulit ya melakukan kemaksiatan sebenarnya. Ya, justru Allah membuatkan iklim di bulan Ramadan ini sehingga kita sebagai muslim itu akan sangat mudah melakukan ketaatan. Ya. Ini dilihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu ya,
apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, ya. Allah bukakan pintu surga. Jadi dibuka pintu surga. Yang dibuka tidak hanya satu pintu, tetapi banyak pintu. Dilihat dari kalimat abwab, ya. Abwab itu jamak dari kata babun, ya. Babun itu satu pintu. Kalau abwab berarti pintu-pintu. Pintu-pintu surga. Jadi futihat abwabul jannah. Jadi di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka. Ya, terbayang oleh kita jika pintu surga yang isinya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ketaatan, tidak ada kata-kata yang sia-sia di dalamnya, itu dibuka, maka otomatis suasana kita saat ini itu penuh dengan ketaatan. Nah, jadi atmosfernya itu atmosfer kebaikan. Atmosfer ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atmosfer kenikmatan, ya, yang Allah siapkan kepada kita semua. Ini terbayang ya oleh kita. Jadi kebayang kalau pintu surga itu seperti misalkan pintu kulkas, ya. Jadi kalau dibuka pintu kulkas kan hawa dinginnya kerasa. Ya kan, hawa dinginnya terasa oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Nah, ini keistimewaan bulan Ramadan dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Ya, jadi pintu surga itu dibuka. Futihat abwabul jannah. Kemudian yang kedua, Allah kondisikan lagi tidak hanya pintu surga yang dibuka, tapi juga wa ghulliqat abwabun nar. Ya, pintu-pintu neraka Allah juga tutup. Ya. Ya, terbayang oleh kita bagaimana neraka itu isinya penyiksaan, kemudian juga azab yang pedih, api yang membara, di mana panasnya api neraka itu yang paling kecil itu seperti kalau kita menginjak bara api itu yang mendidih itu adalah otak kita. Ya, nah itu adalah panas yang paling sedikit, paling minimalis itu panasnya seperti itu. Ya, nah, jadi ibarat kata kalau ada oven, ya, oven besar itu kan panas, ya, lalu ditutup pintu ovennya, maka panasnya nggak terasa. Berarti apa? Berarti siksaan, ancaman, dosa atau kemaksiatan, karena neraka itu adalah isinya adalah orang-orang yang maksiat, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ditutup. Nah, berarti kemaksiatan itu tidak akan terasa. Ya, tidak akan tampak gitu ya. Tidak akan kemudian membayangi kita ketika di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Ya. Jadi ibarat kata, ya, ini analogi untuk memudahkan saja, memudahkan pemahaman. Pintu kulkasnya dibuka terasa adem, ya kan? Pintu ovennya ditutup makin adem, gitu ya. Beda kalau pintu kulkasnya dibuka, pintu ovennya masih dibuka, masih ada panas-panasnya, ya. Nah, itu masih ada panas-panas. Ini nggak ada panas-panasnya sama sekali, gitu ya. Nah, jadi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, inilah bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan pengkondisian, ya, bagi kita untuk melakukan ketaatan. Kemudian tidak hanya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah SAW di hadis yang sama dilanjutkan, wasufidatis syayatin. Kemudian setan-setan itu dibelenggu, ya. Dibelenggu ini diborgol, dirantai, gitu ya. Para ulama memang berbeda pendapat. Ya, setan yang seperti apa yang dirantai? Ada yang mengatakan bahwa setan yang dirantai itu setan-setan besar, ya. Setan-setan yang punya pangkat besar itu yang dirantai. Sedangkan setan-setan kecil itu masih berkeliaran. Tapi ulama lain menyatakan tidak, semua setan dari golongan jin itu dirantai. Ya, semua setan dari golongan jin itu dirantai semua, diikat semua, diborgol semua, mau yang kecil ataupun yang besar, gitu ya. Nah, Al-Fakir cenderung mengambil pendapat yang kedua tadi, karena kalimat asyayatin itu kan dia dia ma'rifat tetapi bermakna umum gitu, ma'rifat tapi bermakna umum. Artinya bahwa setan dari golongan jin, itu ya, itu ma'rifatnya di situ, berarti semua setan dari golongan jin itu dibelenggu. Karena setan dari golongan manusia nggak mungkin dibelenggu, ya kan? Karena mereka hidup di dunia.
Tapi setan dari golongan jin itu dibelenggu semua, dirantai semua, diikat semua. Artinya bahwa gangguan dari faktor eksternal kita sebagai manusia, faktor eksternal kita sebagai manusia itu tidak ada. Tidak ada gangguan secara eksternal. Nah, ya kan? Nah, jadi kita bayangkannya, Ramadan ini secara suasana itu Allah bikin suasana ketaatan karena dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Kemudian faktor eksternal yang menyebabkan manusia itu lalai, menyebabkan manusia itu bermaksiat itu Allah belenggu semua, ya, karena setan termasuk adu mubin, ya, musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata dari golongan jin itu sudah Allah belenggu semua. Nah, berarti Masya Allah. Nah, ini dari situ kebayang gitu ya, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka kalau kita lihat ya, suasana Ramadan ini secara psikologis saja itu terasa. Ya. Secara psikologis itu terasa. Ya, jadi awal-awal mau menjelang masuk Ramadan kerasa banget. Ya, apalagi iklannya sudah menjurus ke sana itu. Secara psikologi itu sudah terkondisikan secara psikologis. Ya, ditambah kemudian kita lihat masjid-masjid ramai, ya, sholat tarawih, ya, kemudian juga tadarus Quran, ya, kemudian kegiatan-kegiatan pengajian, ya, dan sebagainya, itu mengkondisikan gitu ya secara psikologis bahwa Ramadan ini psikologisnya adalah psikologis ketaatan, gitu. Bahkan orang-orang akan merasa takut, ya, berbuat maksiat, gitu ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dari sinilah ya kita membahas berikutnya, ya, topik yang akan kita bahas pada hari ini itu berasal dari sini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan Ramadan agar penuh dengan ketaatan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ini adalah fasilitas Allah Subhanahu wa taala dengan membuat iklim dunia penuh dengan ketaatan, kemudian secara psikologi ibadah juga terbentuk, ya. Dan ini Allah siapkan untuk apa? Momentum perubahan. Jadi betapa maha rahimnya Allah, gitu ya. Allah siapkan 1 bulan bagi kita untuk melakukan perubahan, ya, perubahan yang tentu menjadi lebih baik, ya. Bukan perubahan menuju yang lebih buruk. Nah, ini Allah sudah siapkan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, lalu bagaimanakah amalan yang bisa kita andalkan di bulan Ramadan ini? Ya, tentu ya kalau melihat dari hadis yang pertama tadi, setiap amalan kebaikan itu Allah akan ganjar berlipat-lipat ganda. Ya. Kalau kita misalkan mengutip hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, disampaikan di situ, man taqarraba fihi bi khislatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Ya. Jadi man taqarraba, barang siapa yang mendekatkan fihi di sini ada di bulan Ramadan, bi khislatin minal khair, ya, satu amalan kebaikan, ya, satu amalan sekecil apapun, gitu ya. Khaslah itu kan berarti sekecil apapun. Di bulan Ramadan, al khair maksudnya kebaikan, kana kaman ada waridatan fi masiwa. Ya. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan amalan sunnah, maksudnya di situ ya, amalan sunnah sekecil apapun, ya, al khair di sini maknanya adalah amalan sunnah, maka dia akan mendapatkan atau sebanding dengan kamat ada faridatan fima siwa, ya, sebanding dengan pahala melaksanakan amal fardu di bulan yang lain. Jadi di bulan Ramadan ini ketika kita melakukan amal sunnah, ibadah sunnah, maka pahalanya itu sebanding dengan pahala ketika kita melakukan amal ibadah wajib, fardu. Masya Allah, ya. Dan tentu ibadah fardu yang wajib
pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah sunnah. Bahkan ada pendapat para ulama menyatakan bahwa ibadah sunnah itu, ibadah wajib itu sebanding dengan 500 kali ibadah sunnah. Nah, jadi 500 kali perbandingannya itu. Bukan 500 kali, dalam pengertian 500 kali sholat sunnah, bukan. Tapi 500 kali. Berarti kalau pahala sunnahnya itu besar, misalkan 50, ya kali 500. Kalau pahala sunnahnya itu 1000, ya dikali 500. Gitu lah. Ini permisalan ya, untuk memudahkan itu memahami. Nah, jadi 500 kali ibadah sunnah. Pahala amalan wajib. Berarti ya, ketika kita melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan ini, pahalanya sebanding dengan pahala wajib. Masya Allah ya. Jadi sebanding dengan pahala wajib. Amalan sunnah itu. Ya, ini ya. Kemudian waman ada faridotan, barang siapa yang menunaikan ibadah fardu, ya, fihi di bulan Ramadan, kana kaman ada sab'ina faridotan, ya, maka dia seperti melakukan ibadah fardu sebanyak 70 kali. Fi masiwa di bulan lain. Ya. Jadi kalau kita melakukan amal wajib di bulan Ramadan, ya, apabila kita menunaikan ibadah wajib di bulan Ramadan, pahalanya itu 1 kali ibadah wajib itu sama dengan 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Masya Allah ya. Jadi 70 kali melakukan ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Nah, berarti betapa spesialnya ya, apa namanya, bulan Ramadan ini. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Walaupun demikian, memang ada sebagian ulama hadis yang mendoaifkan hadis ini, ya, melemahkan hadis ini. Namun kalau kita lihat hadis-hadis yang lain yang senada dengan ini, dan itu kebanyakan sahih, bahwa bulan Ramadan ini bulan yang setiap amalannya itu dilipat gandakan. Nah, berapa jumlah lipat gandakannya tidak tahu. Nah, yang penting sebanyak-banyaknya, unlimited. Unlimited edition. Nah, jadi tidak terbatas jumlah kali lipatnya gitu. Nah, di hadis ini jika memang dianggap dhaif, namun dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sahih, ya, maka para ulama biasanya masih menggunakannya sebagai motivasi, sebagai motivasi atau sebagai fadhailul amal dalam melakukan amal, gitu ya. Nah, artinya bahwa ibadah sunnah kita di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan setiap pahalanya. Melakukan ibadah wajib juga dilipat gandakan. Ya, gitu ya. Nah, ini hadis kedua, muqaddimah ya, untuk membahas nanti amal andalan kita. Jadi bisa disimpulkan dari hadis ini bahwa di bulan Ramadan ini merupakan waktu akselerasi pahala. Bahasa gitu ya, akselerasi. Nah, jadi Ramadan adalah waktu melipat gandakan pahala yang luar biasa. Bahkan tidak hanya itu, ya, ada satu malam di mana malam itu sebanding dengan 1000 bulan kebaikannya itu. Ya, itu malam Lailatul Qadar. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu ketika kita melakukan ketaatan ibadah apapun di malam itu, maka pahalanya itu sebanding dengan 1000 bulan. Masya Allah ya. Nah, cuman tanda menjadi perhatian buat kita, jika ya di malam itu, ini mafhum mukhalafahnya ya, para ulama kadang-kadang membuat mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu adalah pemahaman kebalikannya. Misalkan begini, tadi kan disampaikan, jika malam Lailatul Qadar itu dilakukan kebaikan, maka Allah akan ganjar kebaikan itu dengan ganjaran sebanyak 1000 kali 1000 bulan. Nah, berarti 1000 bulan itu berapa hari? Hitung sendiri ya. 1000 bulan ya. Berapa hari, berapa tahun kira-kira. Nah, itu kan diganjar dengan 1000 bulan.
Berarti mafhum mukhalafahnya jika pada malam itu ya, naudzubillah min dzalik, ada seorang hamba yang melakukan keburukan, kemaksiatan, maka dia itu diganjar atau diberikan dianggap sebagai sudah melakukan keburukan selama 1000 bulan. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu makanya hati-hati ya. Jadi hadis tadi itu sebagai motivasi kita juga gitu ya. Ayat tentang malam Lailatul Qadar sebagai motivasi kita. Jangan sampai di malam itu kita melakukan kemaksiatan. Karena dikhawatirkan kemaksiatan yang kita lakukan hanya semalam itu berefek untuk 1000 bulan ke depan. Na'udzubillahiminadzalik. Ya, akan mempersulit macam-macam itu. Ya, mungkin juga akan mempersulit turunnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan kemaksiatan di malam itu. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hadis yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan amal sunnah itu diganjar dengan pahala wajib, kemudian amal wajib diganjar dengan 70 kali lipat. Selain bahwa dia sebagai akselerasi pahala, yang kedua adalah kita fokus. Ya, fokus utama di bulan Ramadan itu adalah apa? Apa? Bahwa kita fokus untuk melakukan amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Yang mubah kalau bisa ditinggalkan dulu. Nah, yang mubah-mubah kayak nonton, itu kan mubah ya. Nonton bola misalkan ya. Kemarin kan berbarengan katanya ya, nonton bola sama buka puasa di hari pertama atau hari kedua. Nah itu kalau bisa yang mubah-mubah diabaikan dulu. Ya kita cari yang wajib dan sunnah aja dah. Fokus ke situ ya, agar Ramadan ini benar-benar tidak sia-sia ya. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita ya, dengan iklim yang Allah ciptakan, kemudian dihilangkan faktor eksternalnya gitu ya, tapi kemudian kita tetap menyia-nyiakan. Nah, apa yang menjadikan mungkin begini, ada pertanyaannya, kalau memang setan itu dibelenggu, kemudian tadi suasana iklim itu ketaatan dibentuk, tapi kenapa masih ada orang yang maksiat? Nah, itu berarti ada faktor internal. Kita lupa tadi ya membahas faktor internal. Bahwa manusia itu di dalamnya memiliki yang namanya goroiz ya, dan hajatul udwiyah. Ya, goroiz ini adalah nafsu, kita bisa bilang ya, nafsu. Nafsu ini memang fitrah manusia. Tetapi jika dia disandarkan dengan hawa nafsu, maka potensi goroiz tadi itu akan diselewengkan. Ya. Jadi yang seharusnya dia melakukan puasa, dia malah batal misalkan ya, dengan cara makan anak-anak sekarang itu mokelnya, mokel itu monyet kelaparan misalnya. Jadi orang yang buka puasa di bulan Ramadan kan dosa ya, nah, itu dianggapnya mokel, monyet kelaparan. Itu anak-anak zaman sekarang. Nah jadi begitu. Ya, itu berarti ada faktor internal. Faktor internal di mana dirinya tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Harusnya justru kan ini momentum gitu loh. Momentum kita tuh menundukkan hawa nafsu kita. Karena faktor eksternalnya udah nggak ada gitu. Tinggal hanya faktor internalnya saja. Ya. Nah, yang pertama itu, jadi faktor internal dari sisi manusia itu sendiri. Faktor internal yang kedua dari sisi bahwa manusia itu ingat bahwa ada setan dari golongan manusia. Siapa itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Tentu yang benci dengan kita umat Islam, mereka akan membuat acara atau program acara atau apapun itu yang bisa menghantui kita. Ya kan? Baik televisi atau mungkin sosmed atau apapun itu kan faktor internal dari golongan manusia. Maksudnya setan dari golongan manusia. Mereka akan berusaha untuk menjauhkan kita umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala, dari ibadahnya. Ya kan? Itu orang kafir itu begitu. Dan mereka sudah di-training sama setan-setan dari golongan itu, sudah berkolaborasi. Nanti ya di Ramadan misalkan begitu ya. Ini kita obrolannya gimana benernya. Ini permisalan saja. Ya, kalian nih setan dari golongan manusia, ganggu manusia yang lain yang mukmin, yang muslim, yang ingin melaksanakan ibadah puasa. Coba perhatikan tuh. Ya, baru hari pertama puasa saja
Ya, orang-orang yang entahlah itu muslim atau kafir itu sudah dengan enaknya mereka tuh makan di jalan, sambil jalan, rokok gitu kan. Betul-betul tidak ada penghormatan kepada ibadah kaum muslimin. Nah, itu ya, setan dari golongan manusia. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hadis yang kedua tadi disebutkan itu menjadi pemantik kita untuk bersemangat dalam beramal. Ya, jadi kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, karena hadisnya tadi disebutkan man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi. Jadi barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah di bulan Ramadan dengan amal sunnah sekecil apapun, ya, maka itu akan diganjar oleh Allah atau dianggap sebagai amal fardu di bulan yang lain. Nah, jadi jangan remehkan amal sekecil apapun, misalkan tersenyum ke saudara kita, ya, teman kantor, ya, atau mungkin kepada konsumen, gitu, masya Allah, ya, senyum dengan niat ibadah itu bisa mendatangkan pahala, masya Allah, ya. Senyum termasuk amal kecil tapi dampaknya luar biasa. Atau mungkin sedekah kecil gitu ya, dan sebagainya, ya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang berikutnya adalah amalan andalan, ya. Baru kita masuk ke dalam topik yang kita bahas. Dari dua hadis pembuka di awal tadi, berarti amal ibadah apa yang bisa kita andalkan. Yang pertama tentu adalah amalan yang hukumnya fardu, ya. Yang fardu ini harus kita tetap menjadi andalan kita, yang utama kita, ya. Jangan sampai yang fardu ini kita lalaikan, ya. Yang pertama misalkan sholat sholat wajib tentunya, ya. Maka sia-sia jikalau kita di Ramadan ini kita puasanya rajin, kemudian tahajudnya rajin, tilawahnya rajin, ya. Tapi sholat wajibnya ditinggalkan, ini menjadi sia-sia gitu. Karena sholat fardu itu menjadi kunci dari setiap amal itu diterima atau tidak, ya. Jadi awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Jadi amal pertama yang dihisab oleh Allah itu adalah as-shalah, ya. Jadi salat. Amal fardu pertama yang dihisab oleh Allah itu adalah salat, ya. Di awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Jadi salat, ya. Jadi barang siapa yang salatnya baik, ya tentu akan memperlancar penghisaban amal yang lain. Jika amal wajibnya atau salatnya buruk, ya juga akan memperburuk amalan yang lain. Nah, jadi ini, jadi salat itu tetap harus diperhatikan, ya. Baik dari sisi pelaksanaan secara kuantitasnya, juga secara kualitasnya, ya. Nah, mungkin sebelumnya kita sholat wajibnya kurang khusyuk, ya kita upayakan, ya, Ramadan ini dan seterusnya kita lebih khusyuk lagi, ya. Mungkin sebelumnya sholat kita selalu di akhir-akhir, ya, di ujung waktu. Nah, kita usahakan, ya, di Ramadan ini tepat waktu, ya. Jadi melaksanakan ibadah sholat wajib tepat waktu. Nah, jadi ini, ya, jadi amalan andalan kita yang pertama itu adalah sholatul fardu, sholatul fardu. Jadi sholat fardu tentu sebagai tiang atau kunci dari amalan-amalan yang lain kita bisa diterima. Yang kedua adalah as-shaum, puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri, ya. Puasa Ramadannya itu sendiri, ya. Itu menjadi andalan kita. Jadi jangan sampai begini, kita sibuk dengan amalan sunnah, gitu, ya. Tapi amal fardu kita sendiri kita tidak perhatikan, yaitu puasanya itu sendiri, ya. Syaratnya, rukunnya, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya. Kita nggak tahu ilmunya. Nah, mungkin nanti di topik berikutnya kita akan bahas tentang fikih puasa. Nah, itu penting sekali kita memperhatikan puasanya itu sendiri atau saumnya itu sendiri, ya, saum itu sendiri. Karena ini adalah andalan kita,
Dan kalau puasa ini unik ya. Kalau yang lain itu kan Allah berikan pahala itu dengan sebutan kalimat berganda, bahkan sholat fardu dilakukan di bulan Ramadan itu nanti diganjar, dianggap 70 kali di bulan yang lain gitu ya. Amalan sunnah juga sama seperti itu, bahkan setiap amal kebaikan itu nilainya 10 kebaikan gitu kan. Kan begitu ya. Jadi setiap amal kebaikan itu dalam hadis Rasulullah yang lain itu dianggap sebagai satu kebaikan, dianggap sebagai 10 kebaikan. Kan begitu. Tapi illa saum, tapi kecuali puasa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu. Ya. As-saumu li wa ana azibihi. Tuh. Coba. Puasa itu untukku. Ya. Atau puasa itu adalah milikku. Wa ana azibihi, dan aku yang akan mengganjarnya. Aku yang akan membalasnya. Ya. Jadi puasanya itu sendiri, Masya Allah. Gitu. Berarti Allah siapkan pahala yang tidak terkira. Gitu. Tidak ada hitungan-hitungannya. Pokoknya mah Allah yang balas. Berarti kan Masya Allah. Gitu kan. Betapa besar pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Berpuasanya saja ya. Ini puasanya saja. Artinya puasa itu kan al-imsak. Menahan makan, minum, dan berjima dengan istrinya dari mulai sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Gitu. Nah, jadi puasanya sendiri itu sudah Allah siapkan pahala yang besar sekali. Nah, berarti kita harus perhatikan nih puasanya. Ya, jangan sampai kemudian kita semangat tarawih ya kan, semangat tilawah, kemudian semangat tadabbur, tapi kita lupa dengan saumnya itu sendiri, dengan puasanya itu sendiri. Ya, kita tidak memperhatikan ya apakah puasa kita itu bisa diterima oleh Allah atau tidak. Nah, gitu. Maka perlu kita perhatikan ya bahwa puasa kita harus upayakan agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita tahu ya puasa kita diterima atau tidak? Nah, para ulama menyebutkan indikator puasa kita diterima atau tidak itu adalah tercapainya tujuan puasa. Nah, apa tujuan puasa? Itu termaktub dalam ayat Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah 183. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti indikator puasa kita diterima oleh Allah adalah apabila setelah Ramadan kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa melaksanakan semua amal perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dan meninggalkan juga larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi indikasi paling kentara oleh kita itu lihat diri aja kita. Kalau kita habis Ramadan itu pahala ibadahnya, ketaatannya kita minimal kita itu sangat tidak mau melakukan kemaksiatan gitu. Kita betul-betul meninggalkan kemaksiatan dan kita betul-betul menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, kita bersemangat untuk itu, maka insya Allah itu indikator bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya tercapai, la'allakum tattaqun, ya. Menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Itu indikator yang bisa kita lihat. Nah, jadi sekali lagi Al-Fakir ingatkan bahwa kita harus betul-betul memperhatikan puasa. Jangan sampai puasa kita itu sekedar menahan lapar dan haus, ya. Jadi kata Rasulullah banyak ya, kam min sha'imin ya laisa min syamhi ilal ju wal atas, kata Rasulullah. Betapa banyak ya orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan menahan lapar dan menahan haus saja. Artinya berarti pahalanya bolong-bolong. Ya, pahalanya tidak ada. Ya, memang secara fikih, secara hukum syariat, dia sudah menunaikan kewajiban. Selama syarat dan rukunnya itu sudah dipenuhi, maka dia gugurlah dosa kewajiban puasa. Tapi pahalanya wallahu a'lam bishawab. Karena tadi ya, pahalanya itu diserahkan kepada Allah, ya. As-shaumu li wa ana azibihi. Tuh, Masya Allah ya. Jadi puasa itu adalah untukku dan aku yang langsung nanti akan membalasnya. Ya, Masya Allah ya. Jadi ini puasa itu betul-betul hubungan ya. Ibadah khusus
yang taqarrubnya kita hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, puasa itu ya. Kalau puasa, kalau sholat kan kelihatan, ya kan. Kalau haji kelihatan. Kalau misalkan zakat juga kelihatan, ya. Syahadat kan juga harus dilihat orang-orang lain. Ada saksi kita bersyahadat, gitu. Nah, jadi dari rukun Islam yang 5 itu tadi hanya puasa, ya. Yang itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Hanya pribadi kita saja yang tahu. Jadi di akhirat itu betul-betul kita face to face sama Allah nih dalam melaksanakan ibadah puasa kita di setiap bulan Ramadan, gitu ya. Masya Allah, ya. Jadi itulah ya apa namanya puasa, ya. Nah, yang kedua adalah sholat sunnah. Ya, kalau tadi kan sholat wajib. Kemudian yang kedua adalah puasa Ramadannya, ya. Yang ketiga adalah sekarang yang sunnahnya, yaitu apa? Sholat sunnah, ya. Nah, apa andalan sholat apa? Sholat sunnah apa andalan yang bisa kita andalkan di bulan Ramadan? Yaitu adalah sholat tarawih, ya, dan juga sholat malam, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa koma itu melakukan sholat, ya, barang siapa berdiri untuk sholat di bulan Ramadan, para ulama mentafsirkan qoma di sini sholat tarawih, ya, imanan wahtisaban, karena iman dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni baginya dosa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Masya Allah, ya. Jadi amalan andalan kita yang harus kita fokuskan yang ketiga adalah sholat tarawih. Itu amalan khusus di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain. Ya, tidak ada di bulan yang lain. Itu adalah tarawih. Ya. Maka pada masa Rasulullah SAW, tarawih ini memang awalnya pernah Rasulullah lakukan di masjid. Ya. Kemudian karena khawatir umat Islam itu menganggap sholat ini wajib, maka beliau setelah itu melanjutkan sholat tarawih itu di rumah. Ya, yang penting para sahabat sudah tahu bagaimana praktek sholat tarawihnya. Jadi ketika sudah tahu, Nabi kemudian sholat tarawihnya di rumah. Namun pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sholat tarawih ini kemudian digalakkan lagi di masjid, ya, karena Sayyidina Umar bin Khattab melihat bahwa tarawih ini ada syiar Islamnya, ada syiar untuk bisa menguatkan kaum muslimin dan sebagainya. Maka dilakukanlah kembali sholat tarawih itu di masjid. Dan ini kemudian disaksikan oleh para sahabat yang lain, tidak diprotes oleh sahabat yang lain, maka para ulama menyebutkan ini sebagai suatu ijma, namanya ijma sahabat. Nah, jadi sholat tarawih di masjid secara berjamaah, apa dalilnya? Memang pada masa Nabi itu pernah dilakukan hanya beberapa kali di awal, lalu di rumah oleh Rasulullah. Namun kemudian ini menjadi ijma sahabat, ya, ijma sahabat artinya sahabat sepakat, tidak menolak, gitu ya, sholat tarawih dilaksanakan di masjid. Nah, itu ya. Jadi kan sumber hukum Islam itu tidak hanya Al-Quran As-Sunnah, ya, ada Al-Quran As-Sunnah, yang ketiga ijma sahabat, yang keempat adalah qiyas syar'i, gitu ya. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu ya yang menjadi kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama tadi ya, pilar utamanya adalah sholat 5 waktu sebagai pondasi yang paling utama. Yang kedua adalah puasa itu sendiri, ya, perlu kita perhatikan. Baru kemudian qiyamul Ramadan, ya. Qiyamul Ramadan ini bisa diisi dengan sholat tarawih, juga malamnya kita tambah dengan sholat tahajud, dan kemudian juga sholat witir, ya. Karena sholat tahajud ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, ya, karena wajib bagi Rasulullah dan bagi kita umatnya itu sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, itu adalah sholat tahajud. Kemudian sholat witir, ya, sholat witir boleh 1 rakaat ataupun 3 rakaat, silakan. Nah, ini dia ya 3 sholat, ya, sholat sunnah yang bisa dijadikan sebagai andalan kita selama bulan Ramadan. Pertama sholat tarawih, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat witir. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian andalan amal ibadah andalan yang berikutnya adalah sedekah, ya. Sedekah ini merupakan
amal yang bisa menjadi jariyah. Ya, setiap kita mengeluarkan uang, ya, itu pahalanya akan terus mengalir, walaupun kita sudah meninggal. Ya, disebut sebagai amal jariyah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yazalu qadama abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba. Ya, jadi semua ibadah itu, semua amal akan ditik illa salasa, kecuali 3 ya. Afan, hadisnya tadi salah ya. Oh, idza mata abdu adam, afan salah ya hadisnya. Idza mata abdu adam in qata amalu illa min salasin, itu di hadisnya. Afan, ada keliru tadi, lupa. Jadi apabila meninggal Bani Adam, anak Adam, in qata'a amaluhu, maka semua amalnya terputus. Ya, amal sholatnya terputus, ya, zakat amal dakwahnya terputus, ya, talabul ilminya terputus, ya. Illa min salasin, kecuali cuma 3 yang tetap nyambung. Maksudnya pahala amalnya itu terus masuk ke kita walaupun kita sudah meninggal. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, ya, ilmun yantafa'u bihi, waladun shalih yad'ulah. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Nah, jadi sedekah jariyah ini mau dilakukan kapan saja, itu tetap menjadi pahala jariyah. Nah, berarti ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, karena tadi Ramadan itu adalah bulan melipat gandakan pahala, berarti amal jariyah yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan berlipat ganda pahalanya ketika kita sudah meninggal nanti. Dari mulai kita sudah mengamalkan amal jariyah ini, kalau kita meninggal juga, Masya Allah, berarti berlipat-lipat juga pahalanya masuk ke kita, walaupun mungkin, ya, walaupun itu sudah bukan lagi Ramadan, gitu loh. Gini, maksud Al-Fakir begini, kita melakukan sedekah nih di bulan Ramadan, ya, kemudian kita meninggal, ya, maka pahalanya kan terus mengalir. Seberapa besar pahala mengalirnya? Sebesar kita mengamalkan sedekah ini di bulan apa? Kalau di bulan Ramadan, ya, berarti pahala jariahnya lebih besar. Dan itu terus mengalir lebih besar walaupun misalkan di bulan-bulan yang lain. Karena kita melakukan amal jariah ini di bulan Ramadan gitu. Ya, paham sampai sini kira-kira ya? Jadi karena dilakukan di bulan Ramadan, amal jariah ini yaitu sedekah tadi, maka berarti pahalanya akan terus mengalir sejumlah pahala di bulan Ramadan, walaupun itu kita mati kan melewati berbulan-bulan ya gitu loh, sampai hari kiamat tentunya. Masya Allah. Jadi pahalanya terus mengalir sebesar pahala di bulan Ramadan, walaupun kita meninggal itu kan sampai hari kiamat melewati bulan-bulan selain Ramadan. Masya Allah gitu ya. Nah maka ya kita bersedekahlah, semangat untuk bersedekah. Ya kalau bisa misalkan setiap subuh ya sedekah kita masukin ke keropok masjid misalkan ya, atau kita memberikan kepada orang tetangga kita yang kekurangan ya, kita kasih amplop masukin setiap hari setiap subuh ya, nggak usah banyak-banyak, 20.000 ke anak-anak yatim misalkan. Masya Allah itu, insya Allah ya itu akan dilipat gandakan ya. Bahkan Rasulullah SAW itu termasuk orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi, wa kan ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan. Ya, dan beliau itu lebih paling dermawan lagi ketika Ramadan. Masya Allah ya, jadi lebih paling dermawan lagi ketika Ramadan. Nah jadi ini Masya Allah ya, jadi apa ya, Al-Fakir sini menjadi merenung gitu. Ramadan ini ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan. Maka jangan sampai kita sia-siakan sama sekali. Jangan sampai kita sia-siakan. Sayang sekali ini. Ya, sampai kapan kita mau malas ibadah? Sampai kapan kita mau tidak semangat belajar? Sampai kapan kita menjadi orang-orang yang bodoh, tidak memiliki pengetahuan Islam? Sampai kapan? Ya, sampai azab turun dulu. Na'udzubillah min dzalik. Gitu loh. Maka ini merupakan bagian daripada taufik. Taufik di mana Allah ya mungkin mempertemukan kita di kajian ini gitu loh. Ya, Al-Fakir juga menjadi murajaah lagi, mau mengkaji lagi hadis-hadis
yang pernah dipelajari, melihat lagi, ya Masya Allah. Ya, makanya ngisi kajian itu termasuk amalan yang insya Allah. Gitu. Antum juga bisa. Apa yang antum dapatkan di kajian ini bisa antum sampaikan ke keluarga di rumah, gitu ya. Ajak ngobrol keluarga di rumah, atau simak ulang rekamannya mungkin sambil nunggu beduk azan maghrib, gitu ya. Atau juga mungkin mencari kajian yang lain, ya disimak bareng-bareng. Masya Allah. Ya, kita hanya cuma mendengar saja, itu pahala udah ngalir. Nah, ini maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sedekah di bulan Ramadan tentu banyak ya, bisa dengan sedekah apapun ya, yang sunnah ya. Misalkan memberi iftar atau buka bagi orang-orang yang berpuasa, itu juga pahalanya bisa sama dengan pahala yang melaksanakan ibadah puasa tadi. Jadi double. Pahala kita puasa, pahala orang lain yang puasa, yang kita beri buka. Ya, kalau banyak orang yang kita kasih bukaan atau iftar, berarti makin banyak lagi pahala yang berlipat-lipat. Masya Allah. Ya, jadi ini banyak sekali. Ya, jadi Al-Fakir Sholawat dia tidak bisa berkata-kata lagi, saking banyaknya ini pahala, Masya Allah ya. Nah ditambah nanti tentu adalah amal sedekah wajib. Kan ada sedekah wajib yaitu zakat. Ya. Zakat itu juga termasuk sedekah wajib, itu zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat mal gitu ya. Kalau kita laksanakan di bulan Ramadan, karena zakat fitrah tentu khusus bulan Ramadan ya. Zakat mal saja misalkan. Ya, kita berikan di Ramadan ini itu bisa jadi pahala yang besar. Apalagi zakat makan, zakat yang wajib ditunaikan bagi orang-orang yang memiliki harta yang melebihi kapasitas atau sudah melewati nisab ya, dan juga haulnya. Ya. Kalau zakat fitrah kan ini berlaku untuk siapa saja, orang muslim, baik yang anak kecil baru lahir juga sudah termasuk mendapatkan kewajiban zakat fitrah, gitu ya. Nah, satu lagi sebenarnya amal sedekah yang itu bisa jadi kita andalkan, yaitu wakaf. Masya Allah, ya wakaf ini terutama wakaf untuk pembangunan pesantren, ya, wakaf pembangunan masjid, kita wakaf harta kita untuk membeli tanah, membangun rumah tahfiz, itu wakaf, kita niatkan wakaf, itu menjadi bagian daripada pahala jariah. Dan itu pahala yang besar sekali di bulan Ramadan ini. Kita tidak punya duit untuk wakaf. Ya wakaf itu kan bisa berapa saja sebenarnya. Ya bisa Rp50 juga bisa. Ya, jadi innamal a'malu binniyat. Nah berikutnya adalah tilawatul Quran. Ya, ini bisa jadi sebagai andalan kita. Andalan ibadah di bulan Ramadan yang berikutnya adalah tilawatul Quran. Nah kenapa ini menjadi amalan andalan? Karena tentu saja Quran kan diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Dan dia sebagai petunjuk ya bagi manusia dan penjelas bayinat minal huda wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat pertama bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka ibadah andalan kita diantaranya yang pertama adalah tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya. Bisa kita tingkatkan ya. Bahkan para ulama di bulan Ramadan ini banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, dengan cara tilawah. Ya, tilawatul Qur'an. Program One Day One justru bagus. Itu sudah bagus sekali itu. Ya, 1 hari 1 juz. Ya. 1 hari 1 juz. Nah, berarti kita targetkan tuh kalau 1 hari 1 juz bisa dibaca sekaligus 1 juz ya, misalkan habis subuh. Ya ini nih, habis subuh jangan tidur lagi ya. Jangan biasakan habis subuh tidur lagi. Ini kebiasaan orang malas itu guys. Itu justru kita harus bangun. Ya. Nah, kalau mau tidur nanti kalau sudah terang ya, sudah terlihat matahari boleh tidur lah. Karena mungkin semalam kita sahur ya, bangun sahur gitu. Nah, jadi bisa kita isi dengan habis sholat subuh baca Quran. Ya, 1 juz itu waktunya nggak lama kok, paling 30 menit. Ya, kalau baca yang terbata-bata, misalkan kita bisa bagi itu 1 juz itu kita bisa bagi dalam 5 kali waktu sholat. Ya, berapa lembar misalkan.
Habis zuhur berapa lembar, habis asar berapa lembar, habis maghrib berapa lembar, habis isya juga berapa lembar. Itu bisa. Ya, kita bagi-bagi begitu, kita cacah gitu, kita lebih memudahkan. Ya, misalkan tak bisa Ustadz karena siang itu kita masih kerja, ya kita bisa geser. Kalau nggak bisa zuhur sama asar kita bisa bagi menjadi 3 waktu sholat, maghrib, isya, sama subuh. Ya, kalau nggak bisa Ustadz maghrib masih dalam perjalanan, apalagi asar itu baru pulang kantor ya, asar dalam perjalanan, maghrib dalam perjalanan, bisa-bisa kita buka di jalan misalkan. Oke, berarti habis isya bisa. Nggak bisa Ustadz capek, bisa tidur kita habis terawih, oke, habis subuh berarti. Habis subuh nggak bisa Ustadz. Ya, pagi-pagi harus berangkat kantor lagi kita kan, karena jauh tempat kerjanya. Oke. Kapan tuh sampai kapan kita mau begitu terus? Kan ada selesai-selesainya kalau alasannya begitu gitu. Ya, tentu ya bagi orang yang punya komitmen tinggi, dia akan betul-betul mengalokasikan. Ya, kalau 1 juz dibagi 5 waktu sedikit sebenarnya. Ya, nggak sampai setengah jam. Nggak sampai setengah jam. Ya, bisa kita pelan-pelan bacanya dan seterusnya. Ustaz saya belum bisa baca Quran, tak apa-apa. Ya, bisa sambil belajar, mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Gitu ya. Nah, jadi yang jelas bahwa Ramadan ini bulan Al-Qur'an, ya, maka tilawah Al-Qur'an menjadi bagian daripada amal andalan kita. Nah, selain itu kita perhatikan ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu juga bukan sekedar bacaan, tapi dia sebagai petunjuk ya, sebagai hudan, sebagai petunjuk ya. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa paham Tes, tes. Assalamualaikum Ustaz. Freeze ya Mas. Iya Bu. Tuh. Ustaznya lagi di mobil soalnya. Mungkin sinyalnya tiba-tiba hilang. Hmm.
Itu sudah saya hubungi juga, terus sudah saya WA tentang tato. Sepertinya HP-nya mati kayaknya. Baterainya Oh, mungkin habis kayaknya nih. hmm. Atau ini aja, disudahin aja gitu. Iya, baik. Nanti terus saya hubungi lagi. Nanti untuk pertanyaan Mang Okar nanti saya sampaikan di grup aja ya. Iya. Ya, baik. Mohon maaf rekan-rekan semua, qadarullah ya ada kendala teknis untuk Al-Ustaz mungkin belum bisa bergabung kembali dengan kita. Insya Allah untuk pertanyaan dan rekaman juga akan saya bagikan di grup. Untuk pertanyaan akan saya share di grup, semoga bisa jawab, bisa dengan Ustaz jawab dengan segera gitu ya. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan teknisnya. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah dan baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair Mas Jang. Assalamualaikum.